Baik, kita lanjutkan eh, membuat fungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Di sini saya ada sedikit yang berubah. I-nya ini mulai dari 0 ya, tapi sepanjang sampai tidak lebih kecil sama dengan, tapi lebih kecil saja. Nah, akibatnya di sini I ditambah 2 untuk mengisi sel yang di data 1 dari sel di data saja. Jadi ini programnya saya rubah sedikit. Nah, untuk mengetesnya misalnya ini masih kosong di data satunya, kemudian data yang didata itu ada 9 record ya. Maka kalau kita jalankan function untuk nilai rata-rata, ya ini sudah terbentuk atau tercopy kolom di data kolom 1 di data saja dipindahkan ke kolom 1 di data 1 sheet 1. Nah, kita akan mengisi selanjutnya nilai di sini adalah rata-rata dari data 1 yang berada di kolom ini 5 sampai 5, 7, 8, tapi urutannya mulai dari 0. Nah, ini agak tricky ya membuat lanjutannya. Jadi kita lanjutkan di sini dengan perulangan kolom tadi. Nah, sebelumnya kita buat dulu sebuah variabel ya row, variabel barisnya itu sama dengan nilai values yang ada di sini. Ini sebetulnya adalah variabel berindeks, berarray. Jadi ini bisa kita panggil dengan menggunakan indeks i. Nah, kita masukkan ke variabel itu. Nah, kemudian kita membuat perulangan lagi dengan for. Perulangan dengan for. Ya, perulangan itu ada begin dan end-nya begini. Nah, for-nya ini kita berlakukan untuk indeks kolomnya. Jadi variabel J lah, variabel J ini untuk indeks kolom. J dari berapa? J dari nomor 5 sampai J itu lebih kecil dari 5, 6, 7, jadi lebih kecil dari 8. Nah, kemudian di sini ada J plus. Nah, selama 3 kolom itu kita bisa memanggil untuk row untuk variabel J-nya. Jadi begini. Jadi berarti ini kolomnya ini ada 3 kolom. Nah, ini akan kita total. Kolom ke-5 tambah kolom ke-6 tambah kolom ke-7. Nah, kita memerlukan variabel untuk menampungnya, variabel total gitulah.
diberi nama variabel di depannya, variabel total, yang mula-mula kita isi kosong, jadi variabelnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian variabel itu diisi dengan increment penjumlahan total akumulatif. Jadi total itu sama dengan total ditambah row. Ini total akumulatif. Jadi total yang baru itu hasilnya ada total yang lama ditambah ini akhirnya akumulatif. Bisa juga dinyatakan dengan yang lebih pendek, plus sama dengan gini. Nah, ini agak tricky. Tapi for ini itu diulang setelah i-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Jadi karena i-nya itu dilompatkan. Jadi di sini perlu ditambahkan if ya. Jadi jika i itu sudah lebih besar atau sama dengan 1, itu baru dilakukan perulangan ya. Jadi sini kemudian ini agak digeser ke sana, ini geser ke sana. Yang diulang itu diantaranya ada if di sini ya. Oke, jadi ini perulangannya akan terjadi kalau i-nya sudah ini ya. Kenapa? Karena i-nya itu mulainya dari 0. Jadi kita supaya paling headernya itu tidak ikut dijumlahkan. Baik, setelah terjadi penjumlahan, kemudian ini selesai. Jadi pada saat masih if itu selesai total akumulatif, kita membuat variabel untuk ya namanya sel yang berikutnya ya, agar beda ya sel 2 lah. Untuk di kolom 2 itu sel 2 itu terdiri dari sheet yang pertama yang diambil get ring. Nah, yang di ring ini ring i, kolomnya ini adalah kolom 2. Jadi kan yang untuk tempat rata-rata nilainya kan di kolom 2. Nah, supaya ini itu kan tambahnya 2, berarti ini sudah lebih dari 1, ini berarti hanya tambah 1 saja. Nah, kemudian sel 2 itu diisi atau di set value ya, set value dari total akumulatif. Misalnya oke, kita tes saja totalnya dulu. Total. Nah, oke, jadi ini adalah tambahan untuk menghitung rata-rata, tapi ini baru menghitung total. Nah, kalau rata-rata ya kita tes dulu ya, kita save, kita lihat
hasilnya di data 1 apa sudah ada. Kalau kita jalankan nilai rata-rata lagi, oke, ini jalan. Ini adalah total dari data 90 tambah 70 tambah 80, 240. Ini 70 tambah 70 tambah 90. Berarti di data 1 tadi 230. Betul. Kemudian yang kedua cek. Ini misalnya ini yang gampang ini 90 tambah 90 tambah 90. Nah, jadi 90 kali 3, 270. Betul. Iya, betul. Oke, nah sekarang untuk menghitung rata-rata, kita perlu variabel matematika. Jadi totalnya itu sebetulnya tinggal dibagi 3 gitu aja. Ya. Dibagi 3. Cuma kalau dibagi 3 itu nanti dibagi ya /3 begini, itu hasilnya pecahan ya. Hasilnya pecahan begini. Bisa nggak? Coba kita save, kemudian kita jalankan lagi fungsinya. Nah, ada yang pecahan begini. Nah, supaya dia rata-rata itu, maka ada fungsi untuk membulatkan itu dengan bantuan mat di mat floor ya, floor. Jadi ini floor-nya X-nya ini adalah pembagian itu. Nah, gini. Jadi pembagian tadi yang pecahan dibulatkan dengan fungsi floor ini. Coba kita lihat hasilnya. Kita jalankan sekali lagi. Nah, oke, ini sudah pembulatan, jadi masih menggunakan pembulatan. Kita cocokkan, misalnya yang ini rata-ratanya yang baris pertama 80. Dari data yang ada 90, 70, 80, 90, ya 8 rata-ratanya betul 80. Ini yang 90 rata-ratanya tadi pecahan. Oke. Demikian cara membuat rata-rata di dalam sheet yang beda, tapi kita masih bisa memanggil karena di sini ada key sebagai apa? Ini adalah kaidah dalam membuat database selalu begitu. Jadi tidak disisipkan di datanya ini, tapi di data lain yang memuat key sebagai penghubung bahwa si A yang mempunyai nomor induk siswa 10002 itu nilainya rata-rata nilainya 80. Si B yang nomor induk siswanya itu 1070 itu nilainya juga 80. Begitu. Nah, ini adalah sebuah fungsi untuk menghitung rata-rata.